Alkisah. Di daerah Jawa Timur tersebutlah seorang raja bernama Raja Hayam Wuruk yang bertahta di kerajaan Majapahit dengan gelar Maharaja Sri Raja Sanagara. Sang raja mempunyai seorang putri yang lahir dari permaisurinya bernama Kusumawardhani. Ia juga mempunyai seorang putra yang lahir dari selirnya, yakni bernama Wirabumi. Ketika Raja Hayam Wuruk wafat tahun 1389 Masehi, kedudukannya digantikan oleh menantunya yang bernama Wikramawardhana atau suami Kusumawardhani. Sementara itu, Pangeran Wirabumi diberi kekuasaan di ujung timur Pulau Jawa yang bernama Daerah Blambangan. Sehingga lahirlah Kerajaan Blambangan yang terletak di sebelah selatan Banyuwangi atau yang lebih dikenal Alas Purwo. Pada mulanya, hubungan antara Wikramawardhana dengan Wirabumi berjalan harmonis. Wirabumi tetap mengakui kekuasaan pemerintahan pusat, yakni Kerajaan Majapahit. Namun, ketika Prabu Sri Suhita menjadi raja menggantikan ayahnya, yaitu Wikramawardhana, maka Raden Wirabumi merasa tidak puas dengan penggantian tersebut. Sejak itulah hubungan kedua kerajaan menjadi retak, sehingga mengakibatkan terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg, yaitu terjadi pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Menurut cerita, Perang Paregreg tersebut menjadi salah satu penyebab kemunduran Kerajaan Majapahit sebelum akhirnya runtuh setelah diserang oleh Raden Patah dan pasukannya dari kerajaan Islam, yaitu Demak, Jawa Tengah. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit dan masuknya pengaruh Islam, seluruh rakyat Majapahit yang beragama Hindu menjadi terdesak. Para kerabat dan keluarga keraton Majapahit yang enggan memeluk agama Islam meninggalkan istana. Sebagian besar dari mereka menyeberang ke Pulau Bali, dan sebagian yang lain melarikan diri ke Pulau Kalimantan serta ke pulau-pulau yang lainnya. Salah seorang kerabat keraton Majapahit yang enggan memeluk agama Islam adalah Raden Jakabandem, putra Prabu Brawijaya terakhir. Hanya saja ia dan para pengikutnya tidak tahu harus melarikan diri kemana. Akhirnya mereka berjalan menyusuri pantai selatan menuju ke arah barat. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka pun tiba di sebuah pantai yang bernama Parangtritis, yaitu sebuah pantai
yang landai berpasir putih dan deburan ombaknya sangat besar. Di sebelah utara pantai itu terdapat dua bukit kapur yang berdekatan, yaitu Bukit Pemancingan dan Bukit Sentana. Wahai pengikutku, pengembaraan ini kita akhiri sampai di sini. Saya kira tempat ini sangat bagus dan aman untuk tempat tinggal kita. Raden Patah dan para pengikutnya tidak akan mungkin menemukan kita di sini. Begitu ujar Raden Jakabandem kepada pengikutnya. Setelah memeriksa keadaan kedua bukit tersebut, akhirnya Raden Jakabandem bersama pengikutnya memilih Bukit Pemancingan untuk tempat tinggal. Di atas bukit itu mereka mendirikan padepokan, dan Raden Jakabandem diangkat menjadi ketua padepokan. Mereka kemudian membuka lahan pertanian di sekitar bukit dan memperoleh hasil padi dan pangan lainnya yang melimpah. Keberhasilan Raden Jakabandem tersebut mengundang simpati penduduk sekitar yang sering lewat ketika sedang berburu atau hendak menangkap ikan di pesisir pantai selatan. Banyak di antara mereka yang datang ke padepokannya untuk belajar cara bercocok tanam yang baik. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tertarik ingin belajar baca tulis dan ilmu bela diri kepadanya. Raden Jakabandem pun menerima mereka sebagai murid dengan senang hati. Selang beberapa tahun kemudian, datanglah seorang ulama bernama Syekh Maulana Maghribi. Ia adalah utusan Raden Patah yang diperintahkan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah tersebut. Setelah menyaksikan keindahan alam pantai Parangtritis dan mengetahui bahwa banyak orang yang tinggal di puncak Bukit Pemancingan, ia dan para pengikutnya memutuskan untuk menetap dan mendirikan pondok di atas Bukit Sentana. Setelah pembangunan pondok itu selesai, Syekh Maulana Maghribi mulai mengajak dan menarik simpati penduduk sekitar, terutama kepada Raden Jakabandem, untuk datang belajar agama Islam di pondoknya. Jika aku berhasil mengajak Raden Jakabandem masuk Islam, tentu para pengikut dan murid-muridnya akan mengikutinya. Begitu pikir Syekh Maulana Maghribi. Alhasil, Syekh Maulana Maghribi berhasil menarik simpati Raden Jakabandem dan mengangkatnya menjadi seorang murid. Raden Jakabandem seorang murid yang cerdas dan tekun, sehingga ia dapat menguasai pelajaran yang didapatkan dari gurunya dengan sangat cepat. Setelah beberapa lama mendalami ajaran Islam, Raden Jakabandem memutuskan untuk masuk agama Islam. Dengan demikian, para pengikut dan murid-muridnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam. Syekh Maulana Maghribi kemudian mengganti nama Raden Jakabandem menjadi Syekh Bela Belu dan memperkenankannya mengajarkan ajaran agama Islam di padepokannya.
Syekh Bela-Belu pun merubah fungsi padepokannya menjadi pondok. Dalam waktu tak berapa lama, orang-orang pun berdatangan berguru kepadanya. Di sela-sela kesibukannya mengajar di pondok, Syekh Bela-Belu mengisi waktunya dengan bertapa. Namun, cara bertapanya berbeda dari yang biasa dilakukan orang-orang pada umumnya. Ia bukannya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dengan cara berpuasa, melainkan lebih mementingkan kepuasan dirinya, terutama pada masalah makan. Sebenarnya kebiasaan tersebut sudah dilakoni sejak ia masih muda. Tak heran jika seluruh atap dan dinding pondoknya dipenuhi oleh kerak nasi. Semakin hari, ia pun bertambah gemuk. Syekh Maulana Maghribi yang mengetahui hal itu masih memakluminya, karena Syekh Bela-Belu masih menjalankan kewajibannya seperti sholat 5 waktu. Namun, lama-kelamaan ia merasa jengkel karena kebiasaan buruk muridnya itu semakin menjadi-jadi saja. Semakin hari, porsi makannya semakin berlebihan. Suatu hari, sang guru mendatangi pondok Syekh Bela-Belu untuk menasehatinya. "Hai Bela-Belu, hentikan kebiasaanmu makan berlebihan itu," seru Syekh Maulana Maghribi dengan nada marah. "Begitu pula cara bertapamu berbeda dengan cara yang pernah kuajarkan kepadamu," tambah Syekh Maulana Maghribi. Syekh Bela-Belu menjawab bahwa setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri bertapa untuk mencapai tujuannya. Rupanya ia tetap bertapa dengan caranya sendiri dan tidak mau meninggalkan kegemarannya makan nasi. "Maaf guru, aku akan tetap bertapa dengan caraku sendiri," jawab Syekh Bela-Belu. Mendengar jawaban itu, Syekh Maulana Maghribi bertambah jengkel dan menentang muridnya itu untuk saling adu kesaktian. "Baiklah kalau begitu Bela-Belu. Bagaimana kalau kita adu kesaktian saja untuk membuktikan siapakah di antara kita yang paling sakti?" tantang Syekh Maulana Maghribi. Syekh Bela-Belu tidak bersedia menerima tantangan gurunya. "Maaf guru, jika bertanding hanya untuk mengetahui siapa di antara kita yang terkuat, saya kira tidak ada gunanya guru. Bukankah sudah ada yang terkuat, yaitu Gusti Allah?" jawab Syekh Bela-Belu. Syekh Maulana Maghribi tidak puas dengan jawaban itu. Akhirnya ia kembali menantang muridnya itu dengan cara yang lain. "Bagaimana kalau aku menantangmu berlomba adu cepat Bela-Belu?" ajak Syekh Maulana Maghribi. Syekh Bela-Belu menerima tantangan itu. Kemudian guru dan murid itu pun bersepakat akan berlomba adu cepat sampai ke Mekah untuk mengikuti sholat Jumat di sana. Perlombaan itu baru akan dilaksanakan pada pekan keempat bulan depan, karena keduanya harus mengasah kekuatan mereka dengan cara bertapa selama 1 bulan penuh. Guru dan murid itu pun mulai bertapa dengan cara mereka masing-masing. Syekh Maulana Maghribi bertapa dengan cara meninggalkan
segala kesenangan dunia, tidak makan, juga tidak minum. Sementara Syekh Bela-Belu melaksanakan tapanya seperti biasa, yaitu menanak nasi dan makan sebanyak-banyaknya. Bahkan ia masih terlihat sibuk menanak nasi hingga hari yang telah ditentukan telah tiba. Hai Bela-Belu, apakah engkau sudah lupa bahwa sekarang sudah hari Jumat? Bukankah pagi ini kita akan berlomba adu cepat sampai ke Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat di sana? Tanya Syekh Maulana Maghribi. Syekh Bela-Belu hanya tersenyum. Ia kemudian menjawab dengan nada santai. Saya tidak lupa ketentuan itu, Guru. Tapi saya harus menunggu sampai nasiku ini matang dan makan dulu, Guru. Jika Guru tidak keberatan, silahkan berangkat terlebih dahulu. Saya akan segera menyusul. Dan saya pastikan lebih dulu tiba di sana, ujar Syekh Bela-Belu sambil meneruskan menanak nasinya. Tanpa menghiraukan lagi perkataan sang murid, Syekh Maulana Maghribi pun berangkat ke Mekah dengan membawa bekal seperlunya. Ia merasa yakin bahwa dia pasti akan sampai terlebih dulu di Mekah. Sementara Syekh Bela-Belu masih asik menikmati nasinya yang sudah matang. Di wajahnya sama sekali tidak terlihat perasaan cemas atau khawatir akan dikalahkan oleh gurunya. Sementara itu, Syekh Maulana Maghribi telah tiba di Mekah. Ia melihat sudah banyak orang yang datang ke Masjidil Haram hendak menunaikan sholat Jumat. Lalu, ia pun segera masuk ke dalam masjid. Alangkah terkejutnya ia ketika menoleh ke kanan dan ke kiri mencari tempat duduk. Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada seorang jamaah yang sempat dikenalnya. Hei, bukankah itu Syekh Bela-Belu? Bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini terlebih dahulu? Bukankah tadi dia masih sibuk menanak nasi ketika aku meninggalkannya? Gumam Syekh Maulana Maghribi dengan heran. Syekh Bela-Belu yang melihat gurunya sedang berdiri di antara jamaah segera melambaikan tangan dan memberi isyarat agar sang guru duduk di sampingnya. Dengan perasaan malu, Syekh Maulana Maghribi pun segera duduk di samping Syekh Bela-Belu. Hei Bela-Belu, bagaimana kamu bisa mendahuluiku tiba di sini? Bisik Syekh Maulana Maghribi. Maaf guru, guru berangkat ke sini dengan kekuatan sendiri, sedangkan saya hanya dengan menyadarkan diri kepada kekuatan Gusti Allah. Karena kekuatan Allah berada di atas segala-galanya, guru, jawab Syekh Bela-Belu sambil tersenyum. Akhirnya, Syekh Maulana Maghribi menyadari bahwa dirinya mempunyai batas kemampuan dan mengakui keunggulan Syekh Bela-Belu meskipun dia adalah muridnya sendiri.